Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 5 Mei 2024, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan melakukan klarifikasi tentang penangkapan tersangka narkoba di asrama TNI AD Glugur Hong Medan bukan merupakan keluarga TNI AD. Kodam 1 Bukit Barisan melalui Kodim 0201 Medan memberikan klarifikasi terkait penangkapan residivis narkoba di asrama TNI AD Glugur Hong Medan. Klarifikasi ini disampaikan Dandim 0201 Medan, Kolonel Infanteri Ferry Muzawat dalam konferensi pers bersama Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Sahala Marbun, dan Kapendam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Riko J. Siagian di Makodim Medan, Jalan Pengadilan Medan, Jumat sore. Kolonel Infanteri Ferry Muzawat menegaskan, residivis narkoba berinisial G yang diamankan Satres Narkoba Polrestabes Medan, bukan keluarga TNI AD atau warga komplek asrama TNI AD Glugur Hong Medan. Penangkapan tersangka G berlokasi di Jalan Pelita 5 Blok B, Kelurahan Sidorame Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan, yang berdekatan dengan kompleks asrama TNI AD Glugur Hong Medan. Saat penangkapan berlangsung terjadi aksi anarkis warga sekitar sehingga tersangka G tidak saja lepas dari pengamanan pihak kepolisian tetapi juga disembunyikan warga di kompleks asrama TNI AD Glugur Hong Medan. Itu dari Muntu. Koordinasi dengan Danplek, kemudian dibantu oleh Danplek di asrama tersebut untuk menangkap pelaku. Sehingga setelah berhasil diamankan, pelaku dibawa ke Polrestabes. Ini yang perlu saya luruskan bahwa kejadian tersebut bukan berada di asrama TNI Angkatan Darat. Dalam hal ini jelas-jelas bahwa Pangdam 1 Bukit Barisan telah menekankan kepada seluruh jajaran bahwa kami siap mendukung tugas dari Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas narkoba. Pangdam 1 Bukit Barisan Majen TNI Muhammad Hasan telah menginstruksikan kepada seluruh prajurit untuk melakukan perang terhadap peredaran gelap narkoba. Pemirsa, diduga sudah diincar saat terparkir di pinggir jalan. Satu unit ban serep mobil jadi sasaran pencurian. Dalam menjalankan aksi pencurian, ban sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman video kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan peristiwa pencurian ban serep mobil di depan salon kecantikan. Dalam aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri awalnya datang menggunakan sepeda motor dan memarkirkan di depan salon tersebut. Setelah melihat kondisi dirasa aman, pelaku langsung mencuri ban serep dan melarikan diri. Pipit pemilik salon menceritakan awalnya korban yang merupakan pengunjung salon dan sedang menjalankan perawatan. Setelah melakukan perawatan, korban kembali ke rumahnya dan baru menyadari bahwa ban serep miliknya sudah hilang. Ketika kembali ke salon tersebut, terlihat dari rekaman kamera pengawas ban sudah dicuri oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor. Usai pencurian terjadi, polisi langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan meskipun korban tidak melapor. Pipit berharap agar pelaku segera ditangkap karena sudah meresahkan warga. Udah sampai rumah malam, berarti sadar ya? Habis maghrib. Baru dia balik lagi kemari gitu? Enggak, dia ngechat. Oh. Minta rekaman CCTV. Jadi baru saya cek. Oh, baru cek, setelah dicek? Ada. Sebenarnya dia lama tuh dari siang. Terus mantau-mantau orang itulah, karena kan toko ini tutup. Habis itu pas kata ini mau siap, orang itu udah pergi duluan. Pemirsa, BMKG mencatat sepanjang sejarah Indonesia mengalami suhu terpanas pada tahun 2023. Sebagai aksi iklim, BMKG lakukan penanaman pohon.
BMKG bersama mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Mitra melakukan penanaman pohon sebanyak 80 batang dari berbagai jenis macam buah di kampus Universitas Sumatera Utara, Kampus 2, Kuala Bekala, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi atau wadah BMKG dalam memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-74 dengan tema Di Garda Kedepan Aksi Iklim. BMKG mencatat 2023 merupakan tahun terpanas sejak pra-industrialisasi tahun 1850 serta berimbas langsung pada perubahan iklim di dunia termasuk Indonesia. Perubahan iklim dapat terlihat pada cuaca ekstrim, peningkatan air laut, dan hujan. Melihat kondisi ini, BMKG mengajak masyarakat untuk melakukan dua hal, yakni mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasi dilakukan dengan penanaman pohon, sedangkan adaptasi dapat dilakukan dengan penyesuaian terhadap pola tanam sektor pertanian dan melakukan pengelolaan sumber daya air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Adasena Sopahiluwakan menerangkan pada tahun 2023 lonjakan panas bumi sangat signifikan. Yang di atas 45 derajat saat ini kami melihat sebenarnya semenjak tahun 2023 lonjakan panas bumi sangat signifikan. Tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang tercatat sepanjang sejarah dengan anomalis iklim sebesar 1,45 derajat Celcius di atas periode pra-industri. Dan kemudian tren pemanasan tersebut tidak berlanjut ke tahun 2024. Jadi bulan-bulan yang sudah berlalu di tahun 2024 merupakan bulan-bulan terpanas untuk masing-masing bulannya. Pada Hari Meteorologi ke-74 ini, sebagai garda terdepan aksi iklim, BMKG melakukan kerjasama dengan berbagai universitas di Sumatera Utara dalam komitmen implementasikan ilmu pengetahuan dalam menjaga iklim. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari pedagang sayur dan bumbu masak di Pasar Impres Kota Ekanopang, Kabupaten Labuhan Batu Utara mengeluhkan kualitas bawang merah yang buruk dan terus mengalami kenaikan. Sedangkan bawang merah Bombay dan Peking justru menghilang dari pasaran. Sejak Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah lalu, harga bawang merah dan bawang putih terus mengalami kenaikan, di mana harga bawang putih senilai Rp32.000 per kilogram dan terus mengalami kenaikan hingga tadi pagi, harga mencapai Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah masih sekitar Rp56.000 naik menjadi Rp58.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada tomat dari harga 12 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai masih relatif normal, yaitu cabai merah dengan harga Rp48.000, cabai rawit karo harga Rp34.000 dan cabai hijau dengan harga Rp32.000 per kilogram. Sedangkan harga sayur mayur seperti buncis, wortel, sawi dan lainnya masih normal, tidak mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sayur, Kevin Simbolon, menjelaskan meskipun harga cabai merah dan cabai rawit mengalami kenaikan, namun naiknya harga cabai masih dalam kondisi harga standar. Sementara yang mengalami kenaikan harga terjadi pada bawang merah dan bawang putih hingga saat ini belum ada tanda-tanda turun. Kalau harapan pedagang maunya standar aja lah, enggak ini kalau harapannya yang diminta bawang putih, bawang merah ini aja yang semana dikatakan nggak seimbang, udah kualitasnya ampun, harganya melambung gitu. Kalau tomat sama bawang lah gitu. Kalau cabai merah, kalau rasa aku masih standar deh. Sementara itu pemirsa, warga kecewa pembangunan infrastruktur objek wisata Pantai Samora yang berada di Desa Parparean 1, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba tidak berfungsi dengan baik. Bangunan infrastruktur objek wisata menelan biaya hingga Rp4 miliar kini tidak berfungsi. Bahkan bibir pantai saat ini dipenuhi eceng gondok sehingga para wisatawan enggan untuk datang berkunjung. Ironisnya seluruh lokasi Pantai Samora sudah ditumbuhi perumputan dan bangunan infrastruktur tersebut kini sebagian telah rusak akibat tidak terawat dengan baik. Salah seorang warga Hotlan Napitupulu menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur di objek wisata Pantai Samora tanpa ada perencanaan yang baik. Hotlan juga menjelaskan bahwa warga kini sangat kecewa atas bangunan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Sementara itu warga telah berkorban untuk menghibahkan tanah mereka tanpa ada ganti rugi untuk bangunan infrastruktur tersebut.
Namun, kini tidak sedikit pun dapat dinikmati masyarakat untuk peningkatan perekonomiannya. Sementara itu, bangunan infrastruktur tersebut telah diselesai di tahun 2021 yang lalu, namun hingga kini tidak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Toba, memohon biar ditindaklanjuti untuk perbaikan ini atau penataan pinggiran Danau Toba ini. Biar jangan kecewa masyarakat, biar jangan sayang uang negara itu berhamburan begini saja. Harus ditarik aci kondoknya ini ke bangunan ini. Kalau bangunan ini nggak bermanfaat lagi nih, kalau dibangun ini lagi harus dibongkar. Ditariklah aci kondok itu sama lumpur yang di depan. Baru cocoklah pinggiran wisata Danau Toba. Saat ini masyarakat setempat sangat berharap kepada pemerintah memberikan perhatiannya terhadap bangunan tersebut untuk dapat dibenahi kembali agar lebih layak untuk digunakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Polsek Kota Nopan memeriksa 16 saksi terkait penemuan mayat lansia berusia 70 tahun bernama Arni Lubis di Kecamatan Lulu Pungkut, Kap Mandailing, Natal beberapa waktu lalu. Masih menjadi misteri penemuan mayat di perkebunan warga Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal pada tanggal 24 April 2024 yang lalu. Korban bernama Arni Lubis ditemukan warga yang hendak mengambil air wudhu di salah satu musola di desa mereka dengan kondisi bersimbah darah. Penemuan jasad korban ini langsung dibawa ke puskesmas untuk dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Dari hasil otopsi yang dilakukan tim medis bersama Polsek Kota Nopan menemukan luka robek di bagian kepala. Sebelumnya korban diketahui meninggal diduga diterkam hewan buas saat ia pergi memperbaiki saluran air yang tersumbat ke rumahnya. Kapolsek Kota Nopan AKP Parsaulian Ritonga mengatakan penemuan mayat lansia di Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut tersebut, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 16 saksi dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengungkap motif dari penemuan mayat tersebut. Personil kita saat ini masih proses penyelidikan. Saya sangat berharap kepada rekan-rekan media, tolong bersabar agar kita dapat mendudukkan suatu peristiwa dengan benar sesuai dengan fakta hukum. Saya rasa sekali lagi saya mohon berharap berikan kami waktu untuk mendudukkan perkara sesuai dengan fakta hukum. Pemirsa, pejabat Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin mengajak semua pihak agar ikut memberi perhatian kepada anak Down Syndrome dan menyuarakan agar membuang stigma negatif terhadap anak Down Syndrome. Dalam pidato penjabat Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan Kades Sosial Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution pada Hari Anak Down Syndrome yang diperingati di Aula Tengku Rijal Nurdin, Rumah Gubernur Sumatera Utara kemarin. Gubernur Sumatera Utara meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial juga pihak lainnya agar dapat sama-sama menaruh perhatian kepada anak Down Syndrome sehingga kelak mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki ilmu dan karakter. Gubsu mengapresiasi Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome Potat Sumatera Utara karena sangat memberi perhatian dan menyadari bahwa anak adalah anugerah yang dititipkan Sang Pencipta. Sementara itu, Asren Nasution menyampaikan sebagai Kadis Sosial, ia berencana akan berdiskusi dengan Potats dan dinas terkait untuk membahas cara yang akan dilakukan untuk menjadikan anak-anak Down Syndrome menjadi anak yang memiliki masa depan dan mandiri. Pertama, dibutuhkan kekuatan spirit dari dalam. Pertama, orang tua, lingkungan keluarga, masyarakat, tentu pasti pemerintah. Membangun kekuatan, membangun potensi, menggali potensi anak-anak ini tidak bisa sekelompok orang per orang, tapi semua orang, karena mereka memiliki kelebihan yang kita belum paham, belum menggali kelebihan yang mereka miliki.
Ketua Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome Sumatera Utara, Potat Sumatera Utara, berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberikan perhatian kepada anak Down Syndrome. Sejalan dengan tema peringatan Hari Down Syndrome Dunia tahun 2024, ia berharap agar masyarakat dapat membuang stigma negatif tentang Down Syndrome. Untuk memperingati Hari Anak Down Syndrome ini, sebenarnya manfaatnya adalah tujuannya untuk kita saling memotivasi, kemudian memperkenalkan ke masyarakat luas anak-anak Down Syndrome ini, gitu, agar bagaimana mereka bisa menerima kehadiran anak-anak kami. Sebenarnya kami masih perlu dukungan dan perhatian khusus, baik itu dari pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian sarana prasarana, dan yang lainnya untuk anak-anak kami bisa diterima di masyarakat. Peringatan Hari Down Syndrome, berbagai kegiatan diikuti anak-anak Down Syndrome mulai dari menari, menyanyi, dan fashion show. Seluruh anak yang mengikuti kegiatan melakukannya dengan penuh semangat dan bergembira. Pemirsa, dalam rangka menjalin ukhuwah silaturahmi keluarga besar Yayasan Haja Rahman Nasution memanfaatkan bulan Syawal menyelenggarakan halal bihalal sekaligus tepung tawar pelepasan haji 1445 Hijriah. Pada setiap bulan Syawal bertujuan untuk menjalin ukhuwah antar keluarga besar Al-Azhar Medan. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, menyampaikan melalui kegiatan ini, seluruh keluarga besar lebih menyatu menjalankan visi misi dari yayasan. Selain itu, dalam bulan Syawal ini hendaknya seluruh insan yang ada saling bermaafan, sehingga kerjasama yang akan dilanjutkan tidak mengalami kendala dan kembali kepada fitrah, yaitu bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersih dosa antar sesama. Pada kegiatan halal bihalal juga memanjatkan doa selamat kepada 27 orang calon jamaah haji dari keluarga besar Al-Azhar Medan. Semoga dalam menjalankan ibadah haji mendapat keberkahan dari Allah. Pembina Yayasan Hajah Rahman Nasution menyampaikan bahwa perayaan Hari Raya Idul Fitri dilakukan dalam bentuk halal bihalal karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi keluarga. Ia berharap agar seluruh calon jamaah haji menjadi haji mabrur, sukses keberangkatan dan kepulangan ke tanah air. Haji Mahyujar meminta kepada calon jemaah haji agar tetap mendoakan Al-Azhar agar senantiasa dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Kami selalu melakukan hal ini pada setiap tahunnya untuk menjalin keakraban dan silaturahmi, komunikasi dalam membangun perguruan dan Universitas Al-Azhar ini. Mudah-mudahan tradisi ini bisa dipegang teguh dan erat ke masa depan agar silaturahmi sesama warga Al-Azhar ini menjadikan suatu kekuatan dalam membangun Al-Azhar ke depan. Agar jemaah haji warga Al-Azhar ini menjadi haji yang mabrur, menjadi duyubur rahman, sukses pergi dan sukses kembali ke tanah air tanpa kurang sesuatu apapun, sehat kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan mereka juga bisa mendoakan kami yang tinggal di Medan agar Al-Azhar tetap jaya dan sukses di masa yang akan datang. Ustadz Haji Yuzaidi Yusmar dalam tausiahnya menyampaikan makna halal bihalal itu adalah saling membuka diri untuk bermaaf-maafan dengan lapang dada karena hal itu sejalan dengan perintah Allah. Selain itu melupakan kesalahan orang lain dan mengingat kebaikannya adalah hal yang mulia. Halal bihalal dirangkai dengan tepung tawar dan pelepasan calon jamaah haji keluarga besar Al-Azhar yang diiringi marhaban. Kegiatan ini juga dihadiri Rektor Universitas Al-Azhar dan seluruh pengurus yayasan. Selain itu, dalam bulan Syawal ini hendaknya seluruh insan yang ada saling bermaafan, sehingga kerjasama yang akan dilanjutkan tidak mengalami kendala dan kembali kepada fitrah, yaitu bersih dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersih dosa antar sesama. Sementara itu, dalam rangka menjaga silaturahmi di antara sesama masyarakat, pasca Idul Fitri dan pemilihan umum 2024, Garda Matahari melakukan halal bihalal agar Sumatera Utara tetap kondusif terutama menghadapi pilkada serentak.
Halal bihalal kebangsaan ini diisi penceramah Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Profesor Rida Dharmajaya menyampaikan, Sumatera Utara sebagai barometer Indonesia dan Medan sebagai barometer Sumatera Utara mengharapkan agar pada pilkada serentak nanti semua pihak mulai dari penyelenggara pilkada, peserta dan masyarakat sama-sama menjaga agar pilkada berjalan dengan damai dan menghasilkan pemimpin yang amanah serta mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Profesor Rida Dharmajaya menyatakan, pemimpin yang baik akan dihasilkan dari proses pemilihan yang baik. Terkait dengan adanya rumor atas kesediaan dirinya menjadi balon wali kota Medan jika mendapat dukungan dari partai dan masyarakat sebagai anak bangsa bersedia untuk dicalonkan. Insya Allah kalau teman-teman atau juga rakyat menghendaki, tentu sebagai anak bangsa kita nggak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab untuk membangun kota, membangun provinsi, membangun negara tercinta kita ini. Ya, tentu bagaimana kita bisa membangun kota kita untuk menjadi lebih baik. Satu hal yang pasti bahwa saat ini kalau kita lihat bahwa kualitas generasi kita itu yang harus kita tingkatkan. Bahwa memang kita butuh ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang harus kita penuhi. Tapi lebih dari itu bahwa bagaimana cara kita meningkatkan kualitas dari masyarakat kita, kualitas dari generasi kita untuk bisa bersaing secara global juga. Dan dengan itu kita bisa betul-betul memanfaatkan bonus demografi. Karena hanya dengan itu kita bisa mengangkat kemajuan di negeri kita. Ketua Garda Matahari Sumatera Utara Hairi Amri menyampaikan, bulan Syawal dalam momen Idul Fitri melaksanakan halal bihalal kebangsaan agar seluruh masyarakat dapat belajar dari pemilu 2024 sehingga proses pilkada serentak di Medan dan Sumatera Utara bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Garda Matahari akan mendukung calon pemimpin yang menjalankan ibadah dengan baik dan mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik pula. Pada rekan-rekan media, jadi kami dari Garda Matahari pada kesempatan ini di bulan baik ini kita adakan halal bihalal, sekaligus beberapa waktu lalu kita juga dalam suasana yang agak persaingan yang ketat dalam menghadapi Pilpres. Masih ada agenda-agenda di daerah, di provinsi dan terutama Kota Medan juga mengalami untuk pilkada yang akan berlangsung dalam beberapa bulan, dan tahapan itu telah mulai dari sekarang. Kita menginginkan di kota kita yang tercinta ini hendaknya lah pilkada ini berjalan dengan jujur, adil, damai, tanpa ada intrik-intrik kecurangan dan kerusuhan yang bisa merusak persatuan di Kota Medan. Kegiatan dalam menjaga agar Sumatera Utara dan Kota Medan selalu kondusif, terutama jelang pilkada serentak, akan menjadi perhatian Garda Matahari Sumatera Utara. Kegiatan yang bernuansa kebaikan, sosial dan lainnya akan menjadi agenda dari Garda Matahari Sumatera Utara. Pemirsa, menjelang keberangkatan ke Tanah Suci Mekah, jemaah haji Indonesia lazim mengadakan syukuran dan doa bersama sebagai rasa syukur telah diberi kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Syukuran dan doa selamat juga diselenggarakan kelompok bimbingan ibadah haji KBI Multazam Asy-Syafi'i Medan yang akan memberangkatkan sebanyak 360 jamaah calon haji pada tanggal 16 Mei 2024. Dari jumlah tersebut 244 orang dari KBI Multazam Asy-Syafi'i dan ditambah jamaah dari KBIH Jabal Nur 45 orang, KBIH An-Nida'u 12 orang, dan Al-Ansor 62 orang. Semua calon jamaah haji ini diberangkatkan dalam satu kloter yakni kloter 4. Selain dihadiri calon jemaah haji, syukuran dan halal bihalal ini juga dihadiri alumni haji dari tahun 1998 hingga 2023. Ketua KBI Multazam Asy-Syafi'i, Hajah Alia Rahmayani mengatakan, untuk memperlancar pelaksanaan ibadah selama di Tanah Suci, calon jemaah haji ini telah dibekali manasik haji sejak September 2023, baik secara teori maupun praktek di lapangan. Hajah Alia mengharapkan kepada para jemaah agar selama berada di Tanah Suci tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya, tetap menjaga kekompakan dan saling tolong-menolong. Himbauan dan harapan buat jemaah kami yang insya Allah akan berangkat pada tahun ini dan umumnya buat seluruh jemaah haji Kota Medan, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah untuk pelaksanaan haji di tahun ini tetap masih dalam konsep ramah lansia.
kita bantu jemaah-jemaah yang khususnya berusia lanjut dan juga saling tahun antara satu jemaah dengan jemaah yang lainnya, tidak membeda-bedakan dalam satu kloter dia dari daerah mana dan dia dari kloter berapa. Insya Allah dengan kebersamaan ini kita semua jemaah haji, khususnya jemaah haji Indonesia dan umumnya kita seluruhnya dan juga dari Multazam memperoleh haji yang mabrur. Amin. Pembina KBIH Multazam Dr. Haji Syafi'i Siregar mengatakan, pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci bukan untuk mencari kesenangan. Justru jamaah haji disuruh berdoa sebanyak-banyaknya di Baitullah sambil memohon ampunan, karena Allah sudah berjanji akan menyahuti setiap doa yang dipanjatkan di Baitullah. Dikatakan untuk bisa menjadi duyuf rahman atau tamu Allah, para jamaah haji ini harus ada pembimbing agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Karena jemaah ini kan orang yang tidak pernah ke Mekah, orang yang tidak tahu bahasa, orang yang tidak tahu budaya, mungkin belajar manasik haji itu juga hanya dalam waktu yang sangat singkat. Maka jemaah ini harus benar-benar mendapatkan bimbingan daripada ustaz-ustaz pembimbing, sehingga mereka ini benar-benar menjadi tamu Allah yang baik, supaya mereka ini benar-benar bisa mengikuti tata cara pelaksanaan ibadah haji itu. Karena tidak mungkin jemaah ini dibiarkan beribadah. Walaupun ada istilah haji mandiri, tapi haji mandiri itu mungkin lebih erat hubungannya dengan hal-hal yang personal seperti kesehatan. Tetapi namun kalau untuk melaksanakan rangkaian ibadah itu harus ada pembimbing yang untuk menjadi acuan atau panduan atau pembimbing bagi mereka ini. Kegiatan ini juga dirangkai dengan tepung tawar kepada calon jamaah haji agar mendapat ridho dan berkah dari Allah serta diberi kelancaran selama beribadah di Tanah Suci Makkah. Pemirsa, Dharma Wanita DWP TVRI Sumut menggelar acara halal bihalal dengan makan berhadap-hadapan sekaligus penarikan arisan bulanan yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita TVRI Sumatera Utara. Halal bihalal merupakan salah satu tradisi yang cukup melekat di masyarakat Indonesia. Tradisi ini umumnya dilakukan setelah Lebaran Idul Fitri. Pada kegiatan ini, orang akan mengunjungi rumah keluarga maupun kerabat untuk saling bersilaturahmi yang dibarengi dengan makan bersama. Tidak jarang di dalamnya juga dilaksanakan dengan tausiah agama. Ketua Dharma Wanita TVRI Sumut, Devita Rizal mengatakan, makan berhadapan-hadapan ini antara Ketua Dharma Wanita beserta pengurus dan anggota Dharma Wanita sebagai bentuk merajut silaturahmi dan kekeluargaan. Makan berhadapan-hadapan ini melalui proses penataan meja yang diisi dengan nasi dan lauk pauk yang ditata rapi di atas daun yang dilaksanakan secara bersama oleh ketua maupun pengurus dan anggota Dharma Wanita. Secara simbolik, makan berhadap-hadapan dahulunya dilakukan masyarakat suku Melayu sewaktu acara adat pernikahan, dikarenakan adanya simbolis mengenai kehidupan masyarakat Melayu khususnya yang beragama Islam. Selain itu juga makan berhadap-hadapan memiliki proses cukup panjang untuk dilalui dan juga perlengkapan bahan pangan yang wajib ada di proses makan nasi berhadap-hadapan. Makna dari kegiatan ini yakni sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk saling menghargai. Selain itu, arisan bulanan yang dilaksanakan 2 bulan sekali ini diisi dengan beragam kegiatan yang bermanfaat seperti membuat kue, merajut, dan belajar make up yang nantinya dapat menambah wawasan dan pengetahuan para ibu-ibu anggota Dharma Wanita TVRI Sumut. Pemirsa, KPU Deli Serdang menggelar sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang pada pemilu serentak tahun 2024 yang digelar di Balairung Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang kemarin. PJ Bupati Deli Serdang Wirya Al-Rahman menyampaikan berbagai persiapan tahapan pemilihan kepala daerah pilkada di Kabupaten Deli Serdang telah dilaksanakan. Sosialisasi penyerahan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon bupati dan wakil bupati Deli Serdang. Hal ini merupakan bagian dari mekanisme tahapan pilkada tahun 2024 yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 2 tahun 2024. Tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Sosialisasi ini perlu dilaksanakan karena untuk maju menjadi kepala daerah pada pilkada serentak tahun 2024 ini, para bakal calon harus memenuhi syarat-syarat dukungan masyarakat yang telah ditentukan oleh KPU. Pemkab Deli Serdang berharap pilkada tahun 2024 ini dapat berjalan lancar. Sosialisasi ini bisa menjadi bahan informasi yang bermanfaat bagi bakal calon kepala daerah maupun masyarakat Deli Serdang pada umumnya. Kami sangat mengapresiasi
partai politik atau juga perorangan, ya. Yang disosialisasikan ini adalah persyaratan untuk bakal calon bupati dan wakil bupati yang dari persorangan. Jadi apa-apa saja persyaratan dan bagaimana tahapan ini yang disosialisasikan. Ketua KPU Deli Serdang Realis Yanti Panjaitan menegaskan pelaksanaan pemilihan legislatif Pileg di Kabupaten Deli Serdang pada 14 Februari 2024 lalu berlangsung lancar dan aman. Partisipasi pemilih sebesar 74,5% dengan jumlah daftar pemilih tetap DPD sebanyak 1.418 pemilih. Mulai hari ini Minggu 5 Mei 2024 hingga 19 Agustus 2024 merupakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. DP4 atau daftar pemilih potensial yaitu 93.043. Itu yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan yang persebarannya itu di 22 kecamatan. Itu yang harus dipenuhi oleh 12 kecamatan dari 22 kecamatan. Karena kita ketahui Deli Serdang saat ini juga ikut untuk mengikuti proses yang pemilihan kepala daerah nanti di tanggal 27 November tahun 2024. KPUD Deli Serdang mengharapkan dukungan seluruh unsur Forkopimda Deli Serdang dan masyarakat agar pelaksanaan Pilkada Deli Serdang dapat berjalan baik dan lancar. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bisnis online yang memiliki peluang yang menjanjikan karena dapat dimulai dengan modal yang relatif kecil, sekaligus bisa menjangkau pasar yang lebih luas, ditambah lagi belanja online sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Tren bisnis online kian hari kian menjanjikan. Pasalnya setiap orang saat ini memiliki media sosial yang tentunya para pebisnis dapat mengiklankan produknya lewat berbagai platform digital. Pebisnis online juga dapat menggunakan berbagai cara dalam menjual produknya, apakah lewat iklan atau live atau jualan secara langsung melalui media digital. Di Kota Medan, para entrepreneur banyak menggunakan cara live di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Tidak jarang pula para pengguna media sosial memiliki ketertarikan untuk melihat para online shop yang sedang berjualan dengan cara live dan secara tidak langsung menjadi konsumen. Tren belanja lewat online juga merupakan gaya hidup masa kini, sehingga menjadi kekuatan besar bagi para pebisnis online dalam mengembangkan usahanya. Salah seorang pebisnis online di Medan, Putri Utami, mengaku meski awalnya memiliki kesulitan, namun seiring berjalannya waktu menjadi lebih mahir dan mendapat respon banyak dari para pengguna media sosial. Dikatakan meski tidak memiliki toko layaknya pebisnis konvensional, namun para konsumennya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Diakuinya, berbisnis dengan cara online wajib mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat menarik perhatian publik. Selain itu, berbisnis dengan cara online wajib menjaga kenyamanan konsumen baik dari kualitas produk, ketepatan waktu, dan kesesuaian antara barang ketika dilihat di media digital dan aslinya. Alhamdulillah ya, platform digital ini sangat bermanfaat bagi kami para pelaku bisnis yang khususnya pemasarannya menggunakan media sosial ataupun platform digital ya, yang sangat membantu pastinya bisa memperluas pasar, apalagi sekarang pengguna internet sendiri itu sangat banyak kan begitu, dan para pengunjung sosial media beserta platform digital juga sepertinya trennya sangat meningkat ya gitu. Pebisnis online Carolina Sipayung yang hanya menggunakan cara live dalam menjual produknya mengaku mendapat respon yang banyak dari pengguna media sosial. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Sumatera Utara masuk 3 besar perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 sebagai persiapan dan sosialisasi Pekan Olahraga Nasional 2024. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melepas 1.000 peserta Run the City.
Pejabat Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melepas peserta LPS Monas Half Marathon di depan kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan pagi tadi. Sebagai ajang atletik berskala internasional dan wadah sosialisasi, pemanasan para atlet dan menjaring bibit atlet Pekan Olahraga Nasional tahun 2024, LPS Monas Half Marathon ini juga diselenggarakan di beberapa kota besar seperti Kota Medan, Makassar, Surabaya, dan Jakarta. LPS Monas Half Marathon diikuti 1.000 peserta di Kota Medan. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho mengatakan, kegiatan Run the City Medan ini merupakan kehadiran LPS secara langsung di Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat Sumatera Utara. 100 hari menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024, sebagai tuan rumah Sumatera Utara terus melakukan persiapan untuk meraih juara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara targetkan Sumatera Utara masuk 3 besar perolehan medali Pekan Olahraga Nasional tahun 2024. Persiapan on the track semua dan kemarin terakhir justru langsung juga Pak PJ dengan seluruh pengurus besar PON. Ya sampai sekarang sih tidak ada masalah apapun, tapi memang harus kita kebut karena tinggal 100 sekian hari lagi. Sekarang bagaimana kita justru lebih ini kan ke prestasi nih, para atletnya gimana supaya kita berprestasi sehingga bisa meraih juara lah. Target sih tinggi-tinggi, tapi kan kita juga harus realistis. Nah, kalau ada institusi keuangan, baik itu misalnya bank maupun nanti ke depan tahun 2028 baru LPS itu menjamin untuk asuransi. Jadi kalau ada asuransi yang gagal bayar, premi kepada klaim dari nasabah nanti di tahun 2028 itu dijamin. Tapi asuransi maupun banknya harus bank yang dicabut izin usahanya dulu oleh OJK. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Senin 6 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Fafak Barat, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, Asahan, Simalungun, Deli Serdang, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Mandaling Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Fafak Barat, Humbang Hasudutan, Mandaling Natal, Nias Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Padang Sedempuan, dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas yang terpantau untuk tanggal 4 Mei 2024. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di sebagian wilayah lereng timur, lereng barat, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Senin tanggal 6 Mei 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Destinasi wisata Danau Toba di Kabupaten Karo menjadi lokasi acara halal bihalal family gathering yang seru, terasa kekeraban dan kehangatan sambil menikmati wisata alam. Setelah Lebaran, agenda halal bihalal menjadi tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Halal bihalal
ini dilaksanakan secara formal oleh beberapa keluarga, komunitas, pengajian, maupun instansi mengadakan acara halal bihalal di lokasi wisata alam terbuka. Salah satunya destinasi wisata Danau Toba, Pantai Silalsal Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Diadakan di alam terbuka secara acara halal bihalal family gathering, terasa lebih hangat dan seru dan bisa dinikmati semua kalangan, baik para orang tua maupun anak-anak. Seperti wisata halal bihalal yang diadakan rombongan pengajian Papirka Tapanuli bagian selatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Acara ini dilaksanakan dengan suasana nyaman dengan pemandangan menarik dengan perbukitan hijau dan air biru Danau Toba. Kegiatan ini lebih leluasa, bercengkrama bersama dengan penuh kegembiraan. Ketua rombongan wisata halal bihalal pengajian Papirka Tabaksel, Karni Harahap mengatakan, kegiatan kebersamaan ini bukan sekedar riang gembira saja, melainkan halal bihalal menjadi momen penting dalam mempererat hubungan sosial dan meningkatkan ikatan persaudaraan serta memaafkan satu sama lain. Esensi setelah Lebaran Idul Fitri untuk memulai hubungan yang baru dengan hati yang tulus dan bersih. Wisata halal bihalal menjadi momen yang indah untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, berbagi kebahagiaan, dan memberikan dukungan satu sama lain. Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Yang Dadi mantu Bapak apa pilih Anyun? Ya udah Pak. Ya benar Pak. Bapak pilih mantu